saya pernah menanyakan gitu, kalau kamu merasa sakit di sebelah ini, coba minta digerakkan kuping yang sebelah ini. Ternyata bener dia Serius, gerakan. Pak? Serius. Serius Bapak ngomong gitu ke kambing? Iya, kan itu binaan kita tiap hari. Jadi dia itu udah mengenal. Kalau kita udah datang bawa motor jelek, dia udah bersuara semua gitu. Yo, sahabat Basnas TV, balik lagi di Bincang Cinta Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik Wildan masih bersama teman-teman semua yang menyaksikan Bincang Cinta Zakat. Langsung ini dia. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa nih? Pak Darusmana. Bener, Bapak adalah peternak binaan, Pak? Iya, saya peternak binaan Balai Ternak Basnas Bogor. Balai Ternak Basnas Bogor. Oke, udah berapa lama Pak jadi peternak? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun? Iya. 2 tahun itu memang Bapak bidangnya di situ atau memang Bapak tekan minggu lalu tuh Mas Arya bilang bahwa ada yang memang dari nol sehingga dia pingin keluar dari kemiskinannya lah sehingga dia masuk menjadi salah satu peternak binaan. Nah kalau Pak Ade, aku manggilnya Pak Ade berarti nih ya? Ya bolehlah apa Oke, aja. Mau Akang juga nggak apa-apa. Akang ya. Akang ya. Kang, oke siap. Oke Kang Ade. Itu backgroundnya apa memang peternak atau mungkin yang dibilang oleh Mas Arya karena memang dari nol gitu pingin masuk ke industri ternak atau gimana Pak? Saya mah dari nol. Oh dari nol? Iya dari nol. Terus nyoba masuk gitu atau gimana? Awal-awalnya ada orang nggak dikenal gitu. Nyari-nyari Pak RT. Katanya Pak RT ada warga Pak RT enggak yang mau bergabung di Balai Ternak Basnas katanya gitu. Oh ternyata Pak RT itu nyari-nyari warganya, dikumpulin warganya, dikasih arahan ada bantuan ternak domba katanya dari LPPM Basnas. Nah sesudah itu saya ikutin, saya dengerin gitu. Ternyata saya pikir-pikir daripada saya kerja bordir nggak ada kerjaan gitu. Ya lebih baik apa salahnya kita bergabung gitu, yang namanya ternak kan dari 1, 2, 3 sampai berapa gitu ke depannya. Kan kalau bordir mah lagi ada, lagi enggak gitu. Oke. Jadi berarti Bapak sebelumnya kerja di tekstil atau Iya, di konveksi bordir. Di konveksi bordir. Itu punya sendiri atau? Kalau itu sih kalau mesin punya sendiri, kalau kerjaan punya orang. Jadi saya dipercaya sama orang untuk mengerjakan kerjaan bordiran ke rumah. Dari mana? Kalau saya lagi keliling nyari kerjaan, minta kerjaan bawa ke rumah. Ya sesudah nggak ada kerjaan ya apalagi. Ya alhamdulillah banget gitu dengan adanya tawaran dari Basnas itu saya istilahnya berterima kasih lah. Ternyata secara tidak disangka-sangka seperti ini gitu hasilnya gitu. Waktu itu kenapa Bapak berani banget Pak? Maksudnya dari bordir yang ngejahit-jahit tiba-tiba wah ternak ini kan ngurusin makhluk hidup gitu ya. Iya. Kambing itu kan juga makhluk hidup. Nah maksudnya dulu keberanian apa yang mendasari Bapak untuk akhirnya oke deh saya nyoba ternak deh gitu. Karena saya sangat tidak bisa untuk membeli. Tidak bisa saya untuk membeli. Dari mana ada orang yang baik, yang bijak seperti Basnas itu gitu. Enggak ada, bagi saya enggak ada sama sekali. Soalnya saya bilang ke kampung gitu, ke Tasik bilang, Pak ada yang ngasih bantuan domba Garut dikasih 4, domba sayur dikasih 5. Itu gimana? Itu domba sayur apa tuh Pak? Domba sayur itu parahyangan apa ya? Pokoknya yang ada telinganya gitu loh. Yang ada telinganya. Iya. Coba maksudnya bisa cari nggak domba? Namanya agak lucu ya, domba sayur. Iya. Emang namanya domba sayur. Ya, emang khusus di sayur atau makannya sayur kan? Emang semua domba makannya sayur kan? Iya. Tapi kan ada namanya. Oh ada namanya. Ada namanya iya. Kalau yang nggak ada telinganya domba Garut. Yang ada itunya telinganya ya bisa dibilang parahyangan gitu ya, apa domba itu gitu. Tanduknya bagus lah kalau Garut mah nomor wahid gitu. Oke. Ini Bapak kalau misalnya agak kesulitan dengan bahasa Indonesia pakai bahasa daerah Bapak nggak apa-apa. Nanti tim kita Dimas dan Mas Ucup udah siap mentranslate untuk sahabat Basnas TV di rumah. Jadi udah nih belum ada ya? Oh ini
Ini apa nih Pak? Ini domba itu mah seleran, kawinan, Buster. Buster antara Garut sama domba sayur. Gokil. Domba ya ada perkawin silangnya ya? Iya ada. Oke. Nah yang Bapak urusin tuh domba yang seperti apa Pak? Yang domba Garut yang telinganya kecil. Oh telinganya kecil. Iya sama yang telinganya besar juga ada. Ada gitu ya? Ada. Oke kita langsung masuk ke topik kita kali ini nih. Berarti karena Bapak kan jadi orang yang betul-betul nol ya Pak ya. Tentang dunia peternakan. Nah kalau Bapak sendiri dulu ketika bertekad untuk menjadi peternak. Kan berarti itu kan dalam tanda kutip Bapak ingin menyambung hidup. Dan Bapak tadi bilang katanya ya kalau nggak bergabung ke ternak saya nggak akan mampu untuk membeli ternak ya. Itu kira-kira dulu dari keluarga mendukung atau justru udahlah Pak dikonveksi aja gitu? Itu mah udah kesepakatan. Kesepakatan gitu. Karena ya namanya juga hidup berumah tangga mah kita kalau ada apa-apa selalu runding lah gitu sama keluarga gitu. Ya. Nah, berarti Bapak kan tadi minggu kemarin tuh Mas Arya pernah bilang gini, Pak. Jadi Bapak tinggal di nggak jauh dari peternakan atau gimana? Enggak jauh dari kandang. Oh, nggak jauh dari kandang. Iya. Itu disediakan sendiri atau gimana? Kalau saya disediakan, kalau Basnas itu menyediakan kalau kata saya juga kalau beli saya nggak kuat, nggak bisa. Makanya saya bergabung itu karena bisa dibilang masa depannya cerah lah gitu. Oke. Dan apa yang Bapak rasakan setelah Bapak udah berapa tahun berarti menjadi peternak? Sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun setengah. Mau jalan 3 berarti ya? Iya mau jalan 3. Iya apa yang dirasakan oleh Bapak? Alhamdulillah dari mulai nol saya nggak tahu peternakan, nggak tahu pakan. Sekarang udah ada karena ada pendampingan dari Basnas itu saya diarahkan untuk cara memelihara ternak yang sakit, terus mencari rumput yang gampang gitu biar tidak terlalu capek tiap hari ngarit. Pokoknya saya mah dengan adanya pendampingan dari Basnas itu mengucapkan sangat banyak terima kasih dah gitu. Iya. Kalau melihat dari istilahnya segi pengorbanan dan ilmunya mau saya gembol dah kalau bisa mah gitu. Kenapa kalau bahasa Sunda apapun yang keluar tanpa mendiskreditkan orang Sunda ya, tapi kenapa bahasa Sunda tuh kedengarannya lucu ya? Oke, Pak, banyak orang yang pasti penasaran nih, dan minggu lalu Mas Arya juga pernah bilang kalau lagi nggak ada bisnis atau nggak lagi dalam tanda kutip musimnya, ternak tuh justru malah lebih sibuk. Apa emang benar Pak? Iya. Apa yang Bapak lakukan? Yang kalau saya mah kesibukan mah tiap hari mah alhamdulillah gitu. Kalau lagi kurban alhamdulillah banget, penghasilan melimpah dan menambah gitu. Terus kalau sesudah kurban ya dari yang akikah. Nah kalau itu lagi itu berjualan keliling, mengolah tempat Basnas dijadikan pertanian. Jadikan pertanian gitu. Oke. Bertani apa Pak? Menanam sayuran kayak buat mie ayam itu secin ya. Yang hijauan itu. Iya. Iya, menanam ituan. Jadi Pak Ade atau Kang Ade ini sibuk malah ya kalau nggak kurban juga ya? Ya alhamdulillah gitu. Wow. Nah cerita awalnya bergabung sama Basnas tuh gimana Pak? Ya cerita awalnya mah saya konveksi lagi sepi. Tawaran dari Basnas masuk di logika saya, dikasih kambing sekian banyak banget gitu. Terus nggak ada permintaan itu persenan, nggak ada perpindahan tangan lagi. Yang bikin senangnya itu nggak ada perpindahan tangan gitu. Oh iya. Yang biasanya tuh menyulitkan orang. Iya gitu. Dengan keterbatasan yang ada, ketika harus ada birokrasi ini itu lagi kan orang males ya Pak ya. Iya. Betul, dan kalau dari Basnas nggak ada kayak gitu. Nggak ada perpindahan tangan gitu. Apalagi kalau kita ya istilahnya ngikutin prosedur yang Bapak pendamping ajarkan gitu kepada saya gitu. Bapak Kang Ade sendiri pendampingnya siapa? Itu Pak Sunaria. Pak Arya itu yang minggu lalu ya. Oke. Jadi maksudnya ini mungkin kalau minggu lalu kan Mas Arya yang bilang bahwa memang seorang pendamping tuh nggak hanya melakukan pendekatan secara praktikal. Jadi dalam arti dia nggak cuma
ngajarin ini itu, tapi juga kadang melakukan pendekatan kayak nanya kalau lagi ada masalah apa. Nah kalau Bapak sendiri, peran seorang pendamping itu seberapa penting buat Bapak? Kalau saya mah luar biasa banget gitu. Gimana tuh? Karena saya orang nggak tahu apa-apa gitu tadinya. Misalkan ada kambing yang sakit, bagaimana cara ngarit yang tidak terlalu capek gitu. Kalau saya mah, terus bagaimana ngolah kotoran domba supaya bisa menghasilkan, tidak terbuang sia-sia gitu. Dengan adanya pendamping itu semuanya banyak penjelasan bagi saya gitu. Alhamdulillah banget. Dari dulu saya nggak tahu apa yang namanya kompos. Bagaimana cara bikin kompos. Selase juga saya nggak tahu apa itu selase. Sesudah masuk di Balai Ternak Basnas, alhamdulillah selain denger saya bisa praktek sampai sekarang itu domba saya lebih banyak dikasih selase daripada hijauan yang langsung ngarit gitu. Kalau saya sekarang merasa senang, merasa enteng gitu dengan adanya selase itu. Selase itu apa sih? Selase itu apa ya, rumput pohon-pohon jagung. Nah sama orang dikasih, sama saya dibawa dipikul. Nah itu digiling. Digiling ya. Sesudah digiling itu apa ya namanya teh, dikasih apa namanya garam, terus dedek. Kenapa dikasih garam, Mbak? Biar ada rasanya kali. Buat kasih hewan ternak? Iya, buat kasih hewan ternak itu. Oh, hewan ternak juga butuh rasa, bro, ternyata, bro. Oh, ini ya, Pak? Iya, itu ya. Oh iya. Ini tiap hari ya aktivitas yang Bapak lakukan seperti ini? Tidak. Jadi saya kalau seminggu itu 2 hari giling, hampir seminggu saya bisa enggak ngarit. Oh, jadi ngaritnya kayak nyetok gitu ya Pak ya, banyak gitu. Oke. Pas sekali ngarit tuh kira-kira berapa kilo Pak dapat Pak? Wah, capek banget tuh 2 karung itu. Iya, berapa Pak? Sekitar 50 kilo lah, soalnya kan kalau ngangkat ke motor itu kayaknya berat banget deh. 50 kilo, sorry itu jaraknya jauh nggak dari tempat ngarit buat ngangkut? Namanya juga nyari dari tempat orang, di sini udah diambil orang, sini ada orang yang lagi ngarit. Ya saya cari aja ke tempat orang yang kebetulan nggak ada yang ngarit gitu aja. 50 kilo Pak? Kalau iya rumputnya 50 kilo, kalau rumput mah sekitar gituan. Kalau tanah kan nyari-nyari ke tempat orang. Ya ampun, ini ini. Iya itu. Ini. Nah itu saya tuh. Waduh, berarti wah, kayak speechless lu sumpah bro. 50 kilo buat orang-orang yang suka buang-buang makanan cukup kesel ya Pak ya denger ya Pak. Kalau saya kadang suka mungut apa namanya roti-roti bekas gitu. Iya. Cangkang-cangkang pisang, saya pungutin, saya ambilin buat membantu pakan ternak itu. Oke. Ada lagi gambarnya yang lain? Oh. Itu anak pertama itu semenjak saya dapat bantuan itu anak pertama dulu. Oke, dapat yang hamil ya. Jadi cukup seneng ya itu kayak bapaknya lagi bawa anaknya imunisasi. Anak pertama. Oke lanjut, ada lagi nggak? Ini kandangnya ya di sana ya Pak ya? Iya, itu saya lagi lagi vaksin. Itu namanya nyekok, nyekok. Lagi divaksin. Iya, nurut nggak kambing divaksin? Nurut ya? Tergantung kitanya. Oh tergantung kitanya penyuluhannya, tapi mau divaksin kan? Kalau kedekatan hati kita sama si ternak itu ngerti dia. Ya, tapi berarti kambing mau divaksin kan? Iya mau yang masih sulit buat divaksin. Malu sama kambing. Malu ya Pak ya? Bapak udah divaksin kan? Udah. Gokil, kambing aja gak susah lo divaksin lo. Ya Allah, orang masih ada yang bilang nempel bluetooth. Yuk lanjut. Wis, ini di mana? Ini kayak ini aktivitas pasar-pasar. Itu di pasar Sukabumi Bojong Kokosan. Oh, Bapak aslinya mana Pak? Sorry Pak. Saya aslinya Tasikmalaya. Tasik, kerja di Caringin, Bogor. Iya. Cukup jauh ya. Berarti maksudnya anak istri Bapak tinggal di sini di Cimande. Oh, dibawa semua anak istri. Iya, dibawa. Kecuali yang satu yang laki. Oke, maaf. Bapak berapa keluarga, Pak? Sejodoh. Apa tuh? Maksudnya anaknya. Iya, laki 1 perempuan 1. Oh.
Sejodoh. Sejodoh. Oke. Istilah baru ya, sejodoh anak satu. Oh, tapi yang tinggal sama bapak, masa berarti berempat di rumah atau gimana? Bertiga sama yang kecil. Lah, satu lagi. Satu lagi pesantren. Oh, satu lagi pesantren. Bayangannya iya. Jangan dipotong-potong ya, Pak. Iya. Karena nanti takutnya yang nonton loh, apakah anak bapak lagi ada urusan mungkin ya, mungkin. Oke, lanjut, ada lagi? Ah, ini kalau ini di mana nih, Pak? Itu di Balai Ternak Basnas. Oh, ini apa nih aktivitas apa? Kalau tadi kan bapak ngarit terus rumput, ini lagi ngapain nih? Itu teh pohon jagung. Pohon jagung yang lagi yang udah dikasih sama orang. Terus ini buat apa? Buat pakan. Itu yang namanya selase teh itu. Oke. Jadi mulai tahu ya sekarang kalau selase tuh kayak gini ya. Ya, cuman itu mesinnya bukan mesin potong rumput itu mah. Terus itu mah mesin kompos. Tahu kok bisa buat potong rumput? Diantri aja, digilir. Oke. Nah, ini kan minggu lalu Mas Arya juga sempat bilang bahwa ada yang namanya pendidikan dan pelatihan ya. Nah, mungkin ini bagian, apakah ini bagian dari ini kalau ini apa nih, Pak? Ini mah lagi rapat. Oh, lagi meeting. Iya, lagi meeting. Nah, oke, nyambung pertanyaan yang tadi. Kan ada pendidikan dan pelatihan. Bapak ketika menghadapi pendidikan dan pelatihan itu, apa yang Bapak rasakan waktu itu? Kaget aja kan, saya mah orang nggak tahu apa-apa. Harus seperti ini aturannya gitu. Terutama di bidang peribadatannya itu, alhamdulillah banget gitu. Apa tuh? Jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu katanya gitu. Dulu penyuluhannya sama bapak pendamping itu. Sama itu berbuat baik sama tetangga gitu. Berbuat baik sama tetangga. Tapi ya udah pasti ya, orang sama hewan aja berbuat baik apalagi sama tetangga ya. Iya. Oke, kira-kira sih ini rasa penasaranku aja, Pak. Yang dikasih oleh Balai Ternak tuh apa aja, Pak? Bantuan domba sebanyak 9. Terus rumah kompos sama mesinnya. Kalau secara fasilitas pribadi ada nggak, Pak? Kayak gimana ya? Ya misalnya kayak mungkin tempat tinggal atau kebebasan tertentu gitu. Mungkin kayak bapak dikasih ini secara pribadi gitu. Ada nggak, Pak? Kalau itu mah yang dirasakan mah itu aja. Walaupun jarang ya, kayak kemarin itu ada paket bahagia gitu. Paket bahagia Ramadan. Oh, terus, ini. Iya, nah itu paket logistik itu. Orang banyak yang meneteskan air mata itu, Pak. Oh, wow. Sampai kapan saya mimpi apa gitu sampai menerima bingkisan seperti ini banyaknya gitu. Sedangkan dari Basnas itu biasanya kan cuma daging itu mah subhanallah katanya lebih dari sekian ratus gitu. Lebih dari daging ya. Iya, lebih dari daging. Iya. Dan Bapak merasa terbantu banget dengan itu? Oh, bukannya terbantu lagi, alhamdulillah gitu. Sampai banyak yang menanyakan, banyak yang mendoakan. Dari dulunya enggak pernah ada yang ngasih daging kurban, sesudah ada Basnas. Ternyata dia alhamdulillah bisa merasakan ada paket kayak itu, paket logistik juga gitu. Sampai yang menerima itu kan namanya orang nggak bisa jalan gitu, pas tangannya diterima sampai meneteskan air mata, ketiga kan sama-sama terlinang gitu air mata gitu. Iya, betul berarti kan nggak bisa dibohongin gitu. Iya, betul bagaimana tercurah hati seorang yang dikasih gitu. Perjalanan dari batas melalui seorang peternak, subhanallah dah saya juga gitu. Wow, berarti dalam kurun waktu 2,5 tahun aja Bapak udah mendapatkan begitu banyak hal ya. Iya. Yang nggak Bapak pernah bayangin sebelumnya nggak, Pak, akan ada di posisi sekarang? Tidak. Sama sekali enggak? Tidak ada, saya tidak ada pernah membayangkan seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang agak sedikit personal. Kalau Bapak nggak mau jawab nggak apa-apa sebetulnya. Kalau Bapak nggak bergabung dengan peternak Basnas ketika itu, apa kira-kira yang Bapak lakukan sekarang? Kalau nggak bergabung mah penyesalan yang ada. Iya. Itu bagi saya. Kalau ya bergabung mah alhamdulillah sekarang merasakan ilmu yang sangat banyak diterima dari Bapak pendamping. Saya serap gitu. Dengan adanya binaan dari Bapak pendamping itu membawa ilmu buat
masa depan dan masa tua buat saya gitu. Jadi saya jadi tahu gitu yang namanya selase, yang namanya kompos gitu. Bisa menurunkan ilmu ke anak cucu tanpa sekolah, tanpa kuliah. Waduh, quotes udah dikutip tadi. Jadi kalau Bapak nggak bergabung ketika itu, Bapak bergabung tahun 2000 berapa saya tuh ya? 2018? Sekitar ya. 2018 kan 2 tahun kan. 2018. Kalau Bapak waktu itu nggak bergabung mungkin ya Bapak cuma nyesel aja sekarang berarti ya. Dan nggak tahu jadi apa kan. Iya. Nggak kebayang kan. Oke Pak, ini ada 3 pertanyaan terakhir yang mungkin lebih teknis sih. Dan ini mungkin rasa penasaran juga dari teman-teman yang nonton kita pada podcast ini di taping. Kalau dari industri ternaknya sendiri Pak, ini sekalian ngetes ilmunya Bapak ya. Kalau Bapak itu sendiri tuh berarti aktivitas sehari-harinya selain merawat hewan dan bercocok tanam untuk proses budidaya atau mungkin kayak perawatan tuh sebenarnya kayak gimana sih Pak? Ini Bapak yang Bapak tahu aja ya? Kayak gimana sih Pak? Kalau perawatan mah saya lihat dari gerak-gerik aja gitu loh. Dari gerak-gerik si hewan itu. Gimana tuh? Apakah dia itu susah untuk makan, apa dia gimana gitu. Kalau menurut saya ya, kalau hati kita nyatu sama si ternak itu, saya pernah menanyakan gitu. Kalau kamu merasa sakit di sebelah ini, coba minta digerakkan kuping yang sebelah ini. Ternyata bener dia gerakan. Pak? Serius Bapak ngomong gitu ke kambing? Iya, kan itu binaan kita tiap hari. Jadi dia itu udah mengenal. Kalau kita udah datang bawa motor jelek, dia udah bersuara semua gitu. Cuk merinding cuk. Kayak film ini, kayak film Free Willy. Film-film hewan gitu. Berarti hewan tuh bisa connect ya sama kita ya? Iya gitu. Oke. Dan biasanya Bapak taunya tuh dalam jangka waktu berapa lama Pak? Misalnya kayak hewan ini sakit atau hewan ini kelaparan gitu atau belum dikasih vaksin tadi, itu gimana Pak? Dari hari ke hari saya perhatikan itu. Oh ini makannya sedikit gitu. Oh ini dikasih ini nggak mau, coba saya cari hijauan yang lain gitu. Nah berarti dia lagi maunya ini. Dia lagi maunya misalnya cangkang pisang, ya udah saya kasih cangkang pisang dulu gitu. Nggak ada yang minta GoFood. Siapa tahu kan bosen Pak Ade bosen. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan yang juga saya dapatkan dari beberapa followers dan juga subscribernya Basnas TV bahwa Pak kalau misalnya hewan itu nggak lagi kurban atau nggak laku misalnya nggak laku dijual, itu hewannya diapain dan Bapak tuh ngapain hewan itu Pak? Ada perlakuan khusus nggak untuk hewan itu? Kalau saya mah ya sambil menurut cerita orang tua dulu aja ya, sambil kita lus aja kita ngomong gitu. Apakah kamu sampai kapan saya membesarkan kamu, ya mudah-mudahan dengan capeknya saya cari rumput kamu bisa membalas kecapean saya gitu. Itu kan istilahnya hak adami lah gitu. Iya benar seorang banget, ya peternak kepada ternaknya gitu. Ngomong seperti itu kan dia mah untuk dijual bukan untuk di itu gitu. Kadang dia gimana gitu. Ya siapa kan pernah saya itu ternyata dalam jangka sekian bulan udah saya perlakukan seperti itu ke ternak, ada rezekinya dia terjual gitu. Waduh, berarti nggak cuma human touch atau heart to heart, tapi ini human to goat ya. Orang ke kambing itu bisa saling terkoneksi satu sama lain. Pak, terakhir harapan Bapak untuk diri Bapak sendiri yang pertama, dan juga untuk mungkin teman-teman Bapak yang nanti menonton podcast ini ketika tayang, dan juga khususnya untuk Balai Ternak ke depannya tuh Bapak ingin seperti apa, dan mungkin cita-cita Bapak lah dalam 1 tahun atau beberapa tahun ke depan. Monggo Pak. Dalam beberapa tahun ini saya rasakan alhamdulillah lah di Balai Ternak Batas ini dengan adanya binaan itu populasi ternak bisa menambah, ilmu pengobatan bisa saya praktekkan, penyuntikan gitu. Obat-obatan alhamdulillah tersedia, sedangkan yang namanya saya mah sebagai peternak untuk beli obat itu merasakan mahal banget gitu Pak. Obat-obatan itu sampai
ratusan ribu gitu. Makanya dengan adanya Balai Ternak Basnas dan LPPM itu saya mah sangat mendoakan dan merasakan syukur alhamdulillah. Itu dengan adanya bantuan seperti ini ya mudah-mudahan dengan dampingan Bapak Arya ini dia bisa berapa tahun ke depannya dia bisa mendampingi saya untuk bisa nyampe ke tujuan yang lebih peternak baik ke tujuan dia, siapa tahu ada rezeki, ada nasib ke depannya untuk punya kandang sendiri gitu Pak, mudah-mudahan gitu. Oke. Berarti Bapak ini mungkin kesimpulan dari episode kita kali ini bahwa Kang Ade ini dari orang yang nol, dari orang yang sempat bahkan di bawah banget mungkin ya, sehingga sekarang ada motivasi ingin punya kandang sendiri Pak. Iya, ya pingin lah gitu. Gokil. Ternyata dari hal yang iseng, bahkan mungkin bukan iseng tapi karena udah ada di posisi yang desperate banget, dan akhirnya mencoba ternak sebagai sesuatu untuk mengubah hidupnya, Kang Ade ini mampu untuk memunculkan mimpi baru bahkan ya untuk membawa keluarganya dan mungkin diri Kang Ade sendiri untuk kedepannya ya. Iya. Oke. Ya Kang Ade makasih banyak ya udah datang ke sini jauh-jauh dari Caringin, dari Cimande, dan juga sampaikan salam untuk semua teman-teman peternak di sana, sehat terus, amin. Yang penting bisa memberikan yang terbaik, dan yang pasti ternyata di luar dugaan saya pribadi ya bahwa industri ternak, dunia ternak tuh seluas ini, bahkan sentuhan antara manusia dan kambing itu ada. Hey, jangan cuma ngeluh-ngeluh nyalain, karena banyak Pak orang-orang nyalain, aduh aku kolesterol gara-gara makan daging kambing gitu. Itu mungkin yang gak sayang kali sama kambingnya. Jadi harus sayang ya. Kalau sayang sama kambingnya, kolesterolnya gak terlalu tinggi mungkin. Kan tidak semua peternak sayang sama piaraan. Oh gak semua ya? Tidak semua peternak seperti itu. Oke. Ya udah, makasih Kang Ade udah datang ke Studio Basnas. Sehat terus dan terus menginspirasi oleh teman-teman semua di luar sana. Ya, itu dia demikian Bincang Cinta Zakat episode kali ini yang cukup seru ya, ternyata berbicara dengan peternak ataupun orang yang berkutat di industri ternak ternyata memang memberikan insight baru bahwa gak segampang itu dan ternyata juga gak sesulit itu untuk melakukan sebuah usaha baru, mengubah hidup dan bahkan memiliki cita-cita baru dari sesuatu yang kita gak pernah dambakan sebelumnya. Oke? Tonton terus Bincang Cinta Zakat di episode-episode berikutnya nanti di channel Z Podcast di playlist Z Podcast di Basnas TV. Langsung klik di situ, tonton gratis dan share ke teman-teman yang asik-asik tentunya buat kita saling berbagi, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Malik Wildan signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.